Tapi kalau mendengar ceramah Abdul Somad, semua jamaah sudah tahu. Tausiah akan berakhir 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 45 menit tausiah dan menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menjebak. Jebakan Batman. Assalamualaikum, tas. Singkat aja. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya, maka saya hanya menjawab yang saya tahu, karena diskon tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang gak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam. Induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang ini pertanyaan, seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Wih. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Yang hafal bacakan itu, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal,
Tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Loh, mananya? Loh, ini siapa? Saya Ustadz Somad. Itu bukan Ustadz Somad, karena Ustadz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustadz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC enggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'ith. Jadi orang yang enggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, enggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, enggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah, itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas. Pak Ustadz, bagaimana caranya menghadapi ketika ortu masih ada, tapi anak pertama tidak pernah mau ke rumah. Tapi setelah ortunya kita udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah sama istrinya. Ini nanya apa curhat? Untuk selalu mengeluh permasalahan belum bayar kontrakan. Setelah ortu kita enggak ada, udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah untuk selalu mengeluh permasalahan. Nasi sudah jadi, udah tai ayam. Orang tua sudah enggak ada. Makanya bahagiakan dia ketika dia ada. Saya ketika almarhumah mak saya masih ada, saya berusaha semampu saya. Setelah dia tidak ada pun saya masih menyesal. Untuk menghilangkan penyesalan saya bangun masjid atas nama dia. Masjid, dapat saya jatah harta warisan emas segala macam. Setelah dibagi dengan adik saya, yang jatah saya bilang aku ingin menghilangkan rasa kesal, belikan ajalah ini untuk semen, batu bata segala macam, supaya menghilangkan. Setelah dia tidak ada kehilangan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Yang bisa merasakan itu, yang bisa saya rasakan ini hanya orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang orang tuanya masih hidup, jadi nanti setelah orang tuanya meninggal barulah dia ngomong, betul kata Ustaz Somad. Dulu waktu kau kasih tahu kau tak percaya. Kalau orang tuamu masih ada, pulang dari sini langsung diamalkan. Ingat, makanan kesukaannya paling dia suka apa? Bubur ayam. Kasih bubur ayam. Jangan permasalahkan diaduk atau tidak diaduk. Orang tuamu paling suka apa? Lontong sayur, lontong pecal. Belikan makanan kesukaannya. Pakaiannya. Saya dulu cari tahu jilbab yang paling dia suka apa. Oh, dia tidak mau jilbab yang ribet pakai kancing-kancing. Dia mau sekali pasang. Pas pergi umroh, saya belikan. Ini satu lusin, warnanya macam-macam, ganti-ganti. Supaya jangan sampai tetangga resek dia. Kenapa jilbabnya nggak ganti-ganti?
Oh, dia suka pakai baju panjang, belikan baju panjang. Senangkan hati orang tuamu, buat dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di postingan Instagram. Nah, kalau dia sudah tidak ada, maka jangan lagi diungkit-ungkit. Mungkin saudara kita ini silap di masa lalu, kita maafkan dia, kita doakan supaya dia punya anak, anaknya berbakti kepada dia, dan dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat sebagai orang yang durhaka. Jangan mentang-mentang dia dulu salah lalu sekarang datang. Kamu dulu orang tua ada nggak datang, sekarang sudah orang tua nggak ada baru datang, itu pun ngelapor kontrakan. Emang masalah jadi selesai? Kan hanya memperkeruh masalah saja. Dia datang silakan, kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Tapi pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau mau sayang sama orang tua, sayangilah ketika dia masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, masih bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf, sedekah. Ini 25.000 ke pasukan amal soleh untuk beli beras anak tahfiz Quran. Dibelikan ke beras, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Pahalanya sampai apa enggak sampai? Emang pernah ke sana? Nabi yang ngomong, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi beras 25.000 satu bulan. Mudah-mudahan kita menjadi penyantun santri, yatim, fakir, miskin, du'afa. Amin. Dari Surabaya, ini jamaah yang paling jauh. Pak Ustadz semoga sehat, amin. Selalu mohon doa dari Pak Ustadz supaya ibu saya tercinta atas nama Ibu Sunarti sehat dari penyakit katarak. Soalnya beliau tidak bisa melihat. Almarhumah emak saya kena penyakit katarak. Saya bawa ke rumah sakit Ibnu Sina, dikupas. Ada seperti lendir, ditutup beberapa hari, habis itu sehat kembali. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari, saya tak ingat, coba tanya dokter. Lalu kemudian kita jaga kita. Jadi tentang masalah membawa ke rumah sakit, bawa. Saya sendiri dulu membawa ke rumah sakit, periksa sakit tulang belakang, periksa mata, supaya kita tidak menyesal. Jangan sampai setelah meninggal kita ke rumah sakit baru, oh andai dulu ku bawa. Tak ada gunanya lagi. Kertas terakhir. Apakah sama ain dengan hasad? Jika berbeda, bisakah dijelaskan secara singkat bahaya ain? Ain artinya mata. Kenapa disebut mata? Karena penyakit itu berawal datangnya dari mata. Tapi bukan yang dari mata turun ke hati, bukan. Ini yang dari mata jadi penyakit. Karena mata melihat, muncul hasad, lalu datang hasud, datang setan mendampingi, kurang berlindung kepada Allah, datang penyakit ain. Makanya doanya, u'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Dari penyakit ain. Itu makanya kalau anak kita dipuji, segera ke Allah supaya setannya lari. Oh, anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya hafal Qur'annya, masya Allah. Supaya setan kabur. Karena kalau disebut nama Allah dengan tulus ikhlas, maka ain tidak terwujud. Jangan, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Anaknya hafal Qur'annya, bapaknya. Lupa kepada Allah.
Nah, itulah maka kita selalu diingatkan supaya jangan putus Allah, Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau hasad itu adalah sifatnya. Kalau ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari hasad itu. Adapun penggunaan kata mata karena dia berawal dari pandangan. Maka kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami beri nikmat. Ada orang kalau melihat itu kan cuma sekali. Ini dia ulurkan sampai menjulur biji matanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit hasad. Tadi rencana saya mau menjelaskan 3 penyakit karena judulnya tazkiyatun nufus. Pertama hasad, yang kedua buah dari hasad adalah kibr, angkuh sombong, yang ketiga adalah nifak. Itu yang ada dalam pikiran saya tadi. Nah, ini dibagi. Rupanya karena jamaah ini masya Allah tabarakallah baru 1 penyakit selesai. Insya Allah akan kita sambung dengan penyakit-penyakit yang lain supaya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.